Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel Hamasahfilah ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya kepada sahabat semua yang sedang menonton video ini, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, makam menjadi tempat istirahat terakhir untuk orang-orang yang telah wafat. Mungkin tak sedikit umat Islam yang menancapkan tanaman di makam. Berkaitan dengan hal itu, terdapat beberapa hadis tentang tanaman di makam beserta amalan yang bermanfaat bagi mayat. Berikut hadis dan penjelasannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, Nabi Muhammad SAW berjalan di pinggir salah satu tembok kota Madinah atau Mekah. Beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa kuburnya. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, keduanya disiksa dan tidak disiksa karena sesuatu yang besar. Ya, salah satunya tidak menutup aurat saat kencing dan orang lain berjalan mengadu domba. Nabi lalu meminta pelepah pohon dan beliau membaginya menjadi dua. Tiap satu belahan pelepah itu beliau letakkan di kuburan kedua orang itu. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan ini? Nabi menjawab, semoga diringankan siksa untuk keduanya selama kedua bagian pelepah itu masih basah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa pelepah atau ranting pohon dapat meringankan siksa orang dalam makam. Tidak harus berupa ranting kurma, namun tumbuhan yang mudah didapatkan di suatu daerah tertentu. Misalnya bunga yang terkadang diberi air dengan tujuan agar tidak cepat mengering. Berikut beberapa amalan yang bermanfaat bagi mayat. Yang pertama, doa dan istighfar yang ditujukan untuk mayat. Para ulama sepakat bahwa doa dan istighfar yang ditujukan kepada mayat dapat memberi manfaat kepadanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam surat Al-Hasr ayat 10, yang artinya, orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Yang kedua adalah sedekah. Imam Nawawi berpendapat bahwa sedekah dapat bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia, dan pahala dari sedekah tersebut sampai kepadanya. Perlu diketahui bahwa tidak disyariatkan mengeluarkan sedekah di makam, dan dimakruhkan bersedekah bersamaan dengan proses pemakaman.
Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika sahabat yang dirahmati Allah dapat meringankan tangan untuk ikut menyebarkan syiar Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini supaya dapat menjangkau lebih banyak umat. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga adalah puasa. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang lelaki yang menemui Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia dan dia masih memiliki tanggungan berpuasa selama 1 bulan. Apakah saya diperbolehkan berpuasa untuknya?" Rasulullah bertanya, "Seandainya ibumu memiliki utang, apakah engkau akan melunasinya?" Perempuan itu menjawab, "Iya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berhak untuk dipenuhi." Yang keempat adalah haji. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya ada seorang perempuan dari Junainah yang menemui Rasulullah lalu bertanya, "Sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk melaksanakan haji, tapi nazar tersebut belum terlaksana sampai ia meninggal dunia. Apakah saya boleh berhaji untuknya?" Rasulullah menjawab, "Iya, berhajilah untuknya. Bagaimana pendapatmu jika ibumu mempunyai hutang? Apakah engkau akan melunasinya?" Dia menjawab, "Iya." Rasulullah melanjutkan, "Penuhi hutangnya kepada Allah, sebab hutang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berhak untuk dipenuhi." Yang kelima, sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya bentuk berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah hendaknya engkau melakukan sholat untuknya sebagaimana sholat yang engkau lakukan, dan hendaknya engkau berpuasa untuknya sebagaimana puasa yang engkau lakukan." Yang keenam, membaca Al-Quran. Ulama ahli sunnah berpendapat bahwa membaca Al-Quran merupakan amalan yang bermanfaat bagi seseorang yang sudah meninggal dunia. Demikian informasi yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada semua pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.